Seorang sopir ambulans di Ciamis, Jawa Barat ini meninggal dunia setelah mengantar jenazah ke rumah duka. Ya, korban yang masih di jok kemudi tiba-tiba terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Inilah video viral detik-detik seorang sopir ambulans meninggal dunia di mobilnya. Peristiwa haru ini terjadi di Dusun Hujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Sopir ambulans bernama Wahyu, 48 tahun, warga Bandung, meninggal dunia mendadak usai mengantar jenazah ke rumah duka Jumat 24 Oktober lalu. Awalnya korban menempuh perjalanan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ke Panjalu, Ciamis untuk mengantar jenazah seorang warga. Usai memarkirkan mobilnya, korban yang masih di jok kemudi tiba-tiba terkulai lemas dan jatuh pingsan. Warga yang berada di lokasi sontak panik dan segera memberikan pertolongan. Menurut keluarga, korban diketahui memiliki riwayat sakit sesak nafas yang diduga kambuh akibat kelelahan menempuh perjalanan jauh. Kalau supir ambulan itu jadi kali-kali gitu, kalau ada yang nelpon minta diantarkan ke Panjalu baru beliau mengantarkannya. Kalau kesehariannya ya kadang servis elektronik gitu. Oh gitu kesehariannya. Yeah. Tapi dia posisinya berada di Bandung berarti. Berada di Bandung ya, di Cibolerang. Pihak keluarga mengikhlaskan kejadian ini yang murni karena faktor kesehatan korban. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung menyerbu ATM untuk mencairkan bantuan sosial dari pemerintah. Ya, warga rela mengantre berjam-jam demi menarik uang hingga Rp1.200.000. Sekaligus kita ingin juga 50 warga rela mengantri untuk menarik uang bantuan langsung tunai di ATM di kantor Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Satu persatu warga mengambil uang sebesar Rp1.200.000 per 3 bulan. Untuk Kota Bandung ada 70.000 lebih warga yang menerima bansos ini. Warga penerima manfaat mengaku senang mendapatkan bansos pemerintah ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dapatnya berapa sekarang, Bu? Sekarang Rp1.200.000. Lebih gampang. Dipakainya nanti buat apa, Bu? Buat bayar baju sekolah anak, beli sepatu udah pada rusak. ada lagi tambahan lebih dari 250.000 yang penerima manfaat baru yang dinyatakan memenuhi kriteria, dan juga nanti dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa penerima manfaat ini makin hari, makin bulan, makin tahun makin tepat sasaran. Diketahui untuk triwulan ini pihak pemerintah menambahkan uang bagi penerima manfaat dari Rp200.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Jumlah penerima BLT pun bertambah menjadi 35 juta orang. Diharapkan penyaluran BLT ini dapat membantu warga di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan kios bakso di Bantul, Yogyakarta mendadak viral setelah terungkap bahwa bakso yang dijual terbuat dari daging babi. Ya, kini warung sudah dipasangi spanduk tidak halal. Sebuah warung bakso di wilayah Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang bahan bakunya berasal dari daging babi ini kini dipasangi spanduk label non-halal. Menurut warga sekitar, kios babi Pasaido ini sudah berjualan sejak belasan tahun dan diketahui oleh warga setempat. Meski demikian, banyak warga luar yang tidak mengetahui bahwa bakso ini non-halal. Keprihatinan pengurus Dewan Masjid Indonesia Ranting Ngestiharjo terjadi ketika melewati warung tersebut dan melihat banyak wanita berhijab menikmati bakso di warung itu. Setelah diberikan pemahaman, pedagang bakso mempersilahkan untuk memasang spanduk non-halal. Dulu memang sudah jualan bakso? Sudah laris sekali. Dan ya, tanggapan warga tidak masalah sebenarnya itu. Tidak masalah, warga itu
Ada yang suka, ada yang beli, ada yang enggak. Yobiah itu Pak namanya pembeli. Memang betul ya, kita memasang spanduk ya terkait dengan penjualan bakso babi ya. Di situ ada satu peringatan bagi kita untuk mewartakan kepada seluruh pembeli itu supaya bisa membaca spanduk itu jelas. Karena selama ini sangat miris ya di hati kami, prihatin juga ya. Begitu kita selalu melewati jalan ini, ternyata banyak yang berjilbab itu makan bakso ini gitu, sehingga kita perlu satu penegasan ya untuk menyampaikan kepada penjual formatnya adalah spanduk. Pihak DMI menambahkan langkah ini mendapat apresiasi dari warga yang menilai pemasangan spanduk sebagai bentuk kepedulian umat. Sementara itu pedagang bakso mengatakan kiosnya tetap ramai dikunjungi warga, terutama warga non-muslim. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional. Dua tahun perang Hamas Israel berdampak besar dengan kondisi Gaza saat ini. Restrukturisasi besar-besaran pemirsa harus dilakukan agar warga bisa melanjutkan kehidupan mereka. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di edisi iNews Today di hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Pram Senjaya dan Fazila Harunisa. Saya Togi Sinaga. Dan saya Yanufus. Pemirsa pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Pemandangan yang miris terlihat dari atas. Kerusakan yang amat luas menghantam lingkungan Sheikh Radwan, pusat kota Gaza, Palestina. Jalan berubah menjadi puing-puing dan bangunan telah hancur bagaikan kota mati. Kondisi ini akibat pengeboman yang acap kali dikirim oleh tentara Israel ke wilayah Gaza selama 2 tahun terakhir. Restrukturisasi pembangunan Gaza diperlukan secara masif. Tentunya kondisi ini tidak layak dihuni oleh warga Gaza. Kawasan Matun Al-Samin Han Yunis juga terpantau hancur lebur serupa dengan Sheikh Radwan. Bangunan hancur dan jalanan dipenuhi puing-puing bangunan.